Insyaallah. Apa tadi Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rasulan ila kafatin nas wa ja'ala furqana wa dinal haqqi farriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa dana ala siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Silakan dibuka surat An-Nisa ayat 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu adaban 'azima. Yang saya hormati guru kita bersama Kiai Haji Agus Alian SAGMA. Yang saya hormati guru kita pembawa acara Ustaz Cece SH M. Hub. Yang saya hormati Ustaz Ridwan, Ustaz Riki, kemudian Haji Wati, Pak Ustaz Akbari, Ustaz Adi, dan Pak Haji, siapa namanya Pak Haji? Ya. Dan yang saya hormati semua yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak hormat dan takdim saya pada semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Artinya wa may yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah dia akan dimasukkan ke neraka jahanam khalidan fiha, akan kekal di dalam neraka. Artinya membunuh di sini membunuh secara langsung dengan alat yang telah dipersiapkan untuk membunuh. Dalam Islam ada yang disebut dengan membunuh itu, ada membunuh yang disengaja, ada yang membunuh seperti disengaja, ada yang membunuh tidak disengaja. Ya. Mana membunuh yang disengaja? Membunuh yang disengaja itu adalah membunuh yang diniatkan untuk membunuh, kemudian mempersiapkan alat-alat untuk membunuh, terjadilah pembunuhan. Maka itu disebut pembunuhan yang disengaja. Maka orang yang membunuh dengan sengaja, dia kalau misalnya diterapkan hukum Islam, maka tentu saja dia harus dibunuh lagi dengan cara dihukum kisos atau dipancung.
Tapi kalau misalnya keluarganya dia memaafkan dari hukuman itu, biarlah, nggak apa-apa. Bicara dia memaafkan, biarlah, apa-apa. Ini udah merupakan takdir anak saya, takdir saudara saya meninggal dengan cara dibunuh, maka tetap dia harus memberikan 100 ekor unta kepada orang yang keluarga yang dibunuhnya. Kemudian ada pembunuhan yang seperti disengaja. Gimana pembunuhan seperti sengaja? Misalnya nih, ada seseorang bercanda, kita bercanda dengan teman, menepuk ini yang bedanya ditepuk, ya ditepuk. Padahal nggak ada yang menepuk, nggak ada yang membunuh, nggak pakai alat. Pas begitu ditepuk mungkin jantungan kali, mati, ya, mati. Tuh, ada yang gitu ya. Tuh, akhirnya begitu meninggal diajukan ke pengadilan. Tuh ya, diajukan ke pengadilan. Maka itu termasuk pembunuhan seperti disengaja. Apa kisosnya? Apakah dia dikisos? Dia tidak dikisos karena tidak disengaja, tapi dia tetap memberikan unta 100 ekor unta pada keluarga yang dibunuh. Saking mahalnya jiwa manusia sehingga diseperikan harga manusia itu seperti 100 ekor unta. Ada pembunuhan yang tidak disengaja. Dia mau membunuh bulu, ya, membunuh bulu pakai senapan. Pas begitu ditembak, ternyata di sebelahnya ada orang yang sedang naik, bulunya ketembak, ya. Akhirnya meninggal, bukan bulu yang ketembak, tapi bulu orang ketembak. Maka itu pembunuhan tidak disengaja. Maka pembunuhan tidak disengaja di sini bisa dimaafkan, ya, oleh pihak keluarga karena tidak ada unsur pembunuhan. Kemudian di sini dicatatkan wa'ghadiballahu alaihi dan Allah sangat membenci kepada orang yang membunuh tadi. Jadi pembunuhan itu bisa dilakukan dengan pisau, bisa dilakukan dengan golok, tergantung orang yang melakukannya. Tapi ada yang menafsirkan tadi bahwa pembunuhan di sini bisa dikaitkan dengan pembunuhan karakter. Artinya apa? Ada seseorang dia yang seharusnya menyampaikan nilai-nilai agama, akhirnya dikat. Dia dilarang untuk menyampaikan agama, itu pembunuhan juga. Ada seseorang tidak boleh jadi imam, dihalangi, itu pembunuhan juga, pembunuhan karakter, sehingga dia merasa sakit hatinya lebih dibandingkan dengan orang yang telah dibunuh tadi. Sakitnya selama-lamanya, selama dia masih hidup, dia merasakan rasanya sakit dirinya. Itu pembunuhan karakter. Mungkin bisa tadi mengalaminya kalian. Jadi pembunuhan karakter ini, masya Allah, sama dengan orang yang membunuh dengan sengaja. Karena pembunuhan karakter ini adalah tidak inginkan seseorang untuk berkiprah di dalam agama, karena perbedaan politik, karena perbedaan organisasi, karena perbedaan pengajian, yang akhirnya orang tersebut tidak diberikan kesempatan baik khotib Jumat, baik dia ceramah, baik dia tausiah ataupun yang lainnya,
karena dia tidak sependapat dengan dirinya, itu termasuk pembunuhan karakter. Itu juga sama wa ghadabullah, Allah benci terhadap orang yang semacam itu. Ya. Kemudian wala anahu, dan Allah pun akan melaknatnya. Masya Allah, laknat Allah bagi orang yang telah membunuh, baik membunuh secara langsung ataupun membunuh secara tidak langsung. Wa addalahu adzaban azima, dan sebagai balasannya adalah dia akan diberikan balasan yang sangat pedih. Nah, kemudian kita lihat dari segi ilmu nausorotnya, wa man yaqul mu'minan, wa man, wa-nya ini merupakan wau ataf atau wau yang diatofkan. Wau ataf dengan huruf yang sebelumnya. Man istisnafiyah. Jadi man itu merupakan istisna. Ya. Mubtada'un, dia kedudukannya sebagai mubtada. Wa man. Kemudian di sini ada yaktul. Yaktul fi'lun mudhari'un, dia adalah fi'il mudhari' majzumun, yang dijazmkan. Jadi yaktul mudhari'un majzumun yang dijazmkan, takdiruhu huwa. Ya, takdirnya adalah huwa. Asal kata yaktul itu adalah qatala yaqtulu qatlan. Qatala yaqtulu qatlan fahuwa qatilun wa dzaka maqtulun. Uqtul la taqtul maqtalun maqtalun miqtalun. Jadi qatala yaqtulu qatala, qat merupakan fi'il, ta merupakan ain fi'il, lam merupakan lam fi'il. Ada yang turun ditambahin iya awalnya. Jadi kalau fi'il mudhari itu adalah kalimat fi'il yang diawali dengan 4 huruf. Apa tuh kemarin? Alif, nun, iya, dan ta, digabungkan dalam huruf anaitu. Misalnya dari qatala fi'il mudhari'nya pakai alif jadi aqtulu. Nah, itu ada domir anak di situ, berarti aqtulu, saya membunuh. Ya. Kemudian alif nun, nun berarti ada domir apa situ? Nahnu, berarti naqtulu, berarti apa artinya? Kita membunuh. Tuh, rame-rame naqtulu. Ya, aku nanti alif nun, iya, iya, itu domirnya huwa, yang dulu artinya dia telah membunuh. Jadi kalau kalimat fi'il mudhari itu adalah kalimat yang sedang atau akan, makanya di sini dikatakan wa mayyakul, barang siapa yang sedang atau akan membunuh. Kalau fi'il madhi kan fi'il yang merupakan kalimat yang menunjukkan waktu yang sudah lewat. Dalam bahasa Inggris ada future tense, ada past tense, ada past future tense, ya. Ada waktu yang lewat, waktu sedang, dan waktu yang akan datang. Jadi di sini wa may yaqtul itu fi'il mudhari diawali dengan dia. Ana itu kemudian ada tak, tak dulu. Ada apa situ? Domir anta. Maka di situ tak dulu, kamu membunuh. Ya. Makanya di sini wa may yaqtul, barang siapa yang membunuh, ya, membunuh. Jadi membunuhnya sedang atau akan datang. Berarti di sini bukan
kalimat yang menunjukkan waktu yang sudah lewat, tapi yang sedang terjadi atau akan datang. Mukminan dengan cara kepada orang-orang mukmin. Mukminan ini kandungan sebagai maf'ulun bih. Jadi tadi kan yang tul itu fi'lun wa fa'ilun. Kemudian di sini ada mukminan sebagai maf'ulun bih. Ya, maf'ul bih. Maf'ul bih itu yang dikenai pelaku, ya. Dia orang yang membunuh terhadap orang-orang mukmin, ya. Mukmin asal kata daripada amanah, yu'minu imanan. Jadi orang yang beriman itu orang mukmin yang melakukan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa itu orang mukmin itu muta'ammidan? Ya, dengan cara sengaja. Ta'ammada ya ta'ammadu. Di sini muta'ammidan kedudukannya sebagai halun, hal. Keadaannya bagaimana sih orang mukminnya yang diguru itu dengan secara sengaja. Muta'ammidan asal kata daripada amada. Ya, kemudian di situ ada dimasukkan ke ta'ammada ya ta'ammadu ta'ammudan. Ta'ammada ada ditambahin tak awalnya, ya. Kemudian ada ain fi'il, ada mim. Mim itu merupakan apa? Ainnya pak fi'il, mimnya ain fi'il, kemudian dalnya merupakan lam fi'il. Di sini ada ain fi'ilnya yang ditandin, artinya ditambahin dengan tasdid. Jadi ta'ammada berarti hurufnya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Ta, ain, mim, mim lagi ada tasdid kan? Kemudian dal. Ta'ammada ya ta'ammadu. Ta'ammuda berarti di situ termasuk huruf yang ditambahnya berapa hurufnya? Ada 2. Asalnya fi'il madinya 3 ditambah 2 yaitu ta dan mim. Ta'ammada ya ta'ammadu ta'ammuda. Ya, itu sama dengan wajan tafa'ala ya ta'am dan tafa'alu tafa'ulan. Ya. Muta'ammidan dengan secara sengaja. Fajaza'uhu maka balasannya bagi siapa? Bagi orang yang membunuh tadi. Fajaza'uhu ya, paknya ya. Di situ fajaza'uhu mubtada'un kedudukannya sebagai mubtada. Kemudian jaza'u mudhof, kemudian hu itu termasuk mudhofun ilaihi. Jadi mudhof dan mudhofun ilaihi. Fajaza'u. Jaza asalnya dari kata ja'yada. Ja'yada. Kemudian dimasukkan ke jaza ya jiji jajaan. Jaza ya jiji jajaan. Itu fajaza'u. Jahannama maka balasannya bagi orang yang membunuh itu adalah dia akan dimasukkan ke neraka jahannam. Apa kedudukan jahannam? Kedudukan jahannam itu khobarun, merupakan khobar. Mana mubtadanya? Mubtadanya tadi fajaza'uhu, maka balasannya bagi yang membunuh itu mubtada. Apa khobarnya? Khobar itu berita. Kalau mubtadanya dia di
maka khobarnya pun harus didomahkan, harus sesuai. Maka di sini fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam sebagai khobar. Jumlah itu jawab syarti, merupakan jumlah dari jawab syarat. Dari mana? Jawab syarat yang sebelumnya, balasan dari orang-orang yang telah membunuh adalah dia akan syaratnya dimasukkan ke neraka jahanam. Ya. Khalidan fiha, akan kekal di dalamnya. Khalidan itu artinya halun, sebagai hal ya. Kemudian khalidan asal kata daripada kholada yakhludu khuludan. Kholada yakhludu khuludan, artinya kekal. Khalidun, orang yang kekal. Fiha ada dua huruf di situ, artinya jarun wa majrurun, merupakan jar majrur. Dia akan kekal. Di mana kekalnya? Kembali lagi hanya ke mana tuh? Hanya ke neraka jahanam. Dia akan kekal di dalamnya, yaitu di neraka jahanam. Wa ghadiba, dan Allah sangat membencinya. Wa itu akun, huruf atak, huruf yang sebelumnya. Wa ghadiba, kemudian ghadiba itu merupakan mandi, ingin mandi, asal kata godoba, ingin mandi, godoba. Godoba yang godoba yang godoba ya, godob artinya ghadiba. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membencinya ya. Allah Rabbul Jalal fa'ilun, ini kedudukannya sebagai fa'il ya. Allah yang melakukannya, Allah sebagai pelakunya, fa'ilun. Asal kata Allah itu terdiri dari al-ilahun. Al-ilahun. Jadi kan kalau ada yang nanya apa sih asalnya lafaz Allah, itu ada 3 huruf. 1 al, 2 ilah, 4 ahadnya ya, Allah. Asalnya al, alif, lam, kemudian alif lagi, kemudian ha, elam, ha, al-ilahun. Al itu huruf lil makrifah, artinya Allahnya bukan Allah siapa-siapa. Allahnya Allah umat Islam. Maka mereka yang bukan Islam tidak mengenal Allah, tapi mengenalnya Allah. Kita kan Allah pakai alif lam. Alif lamnya alif lam lil makrifah, artinya Tuhannya bukan Tuhan siapa-siapa. Ilahun masih umum, nakirah. Jadi ilahun masih nakirah. Kalau nakirah masih umum, ilah. Makanya kalau misalnya kita baca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Nah, kalau Tuhan masih umum, Tuhan siapa saja. La ilaha, tidak ada istisna, tidak ada pengecualian, maka itu bisa bahagia. Makanya kalau ada orang yang meninggal, kita lihat kondisi yang mau meninggal itu. Kalau yang kondisi mau meninggal itu masih sehat-sehat, kita bacakan la ilaha illallah.
illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau misalnya di tenggorokannya tinggal selepas lagi, sebentar lagi mau meninggal, ya. Kalau misalnya kita lihat dia udah benar-benar napasnya mau melepaskan nyawa, jangan la ilaha illallah, la ilaha, meninggal. Tidak pakai illallah, celaka, khawatir bahaya. Maka perlu ada istisna, perlu ada pengecualian dia. Tidak ada Tuhan, berarti tidak ada Tuhan itu keburu meninggal, enggak. Tidak ada lanjutannya illallahnya, maka itu bahaya. Lalu bagaimana? Lalu kita di situ mengucapkannya jangan la ilaha illallah. Kalau dia mau separat, mau dia hampir mendekati kemautan, maka dia ucapkanlah Allah, Allah. Itu lebih aman. Allah, Allah. Jangan la ilaha illallah. Ya, walaupun itu merupakan takin, ya. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Takinillah ahli mayitmu dengan ucapan la ilaha illallah. Itu masih normal. Tapi kalau misalnya dia udah tinggal sekedar netral lagi, dia tinggal melepaskan nyawanya, jangan la ilaha illallah. Takut ketika ucapan la ilaha tidak disambung dengan illallah. Lebih baik Allah, Allah, Allah. Gak bisa ucapin Allah, gimana tuh? Ya, itu ucapan apa juga bagi yang sudah tidak bisa mengucapkan Allah. Allah agak berat. Tapi kalau kita apa subuh, nah kita tahu ya, wajib ya. Ucapan itu sama dengan Allah, Allah, Allah. Nggak bisa ucapin gimana tuh? Ya. Ya, jadi itu asal mulanya lafaz Allah. Jadi al ilahu, alif lam ha. Alif yang di tengahnya dihilangin, diganti dengan tasdid. Ya, jadi Allah, alif lamnya di alif makrifat, tinggal lahu alif yang tadi dihilangin, diganti dengan tasdid. Jadi Allahu, la ilaha illallah. Lafaz Allah itu asal kata al-ilahun, ya. Sekali lagi, asal kata lafaz Allah itu dari apa, Pak? Al-ilahun. Kemudian alif lamnya alif apa tadi? Ma'rifat. Ilahun masih nakirah. Ilah itu Tuhan, Tuhan masih umum, ya. Dihilangkan alif tengahnya, alif lam ha. Hilangin alif tengahnya, digantikan ke tasdid. Jadi Allahu, ya. Lafzul jalalah, artinya lafzul jalalah itu lafaz Allah fa'ilun, dia sebagai fa'il. Wa qadimallahu alaihi, Allah akan membenci kepada orang yang telah membunuh tadi, ya. Alaihi itu termasuk jarun wa majrurun, termasuk jar wa majrur. Artinya huruf yang dikasroh, ya, huruf yang mengkasrohkan, dan huruf yang dikasrohkan. Wa la'anahu, ya, atun wawunya wawu ata, wawu lil ati. Kemudian la'ana itu madi, fi'il madi, la'ana takdir huwa. Kemudian la'anahu ini kedudukannya sebagai maf'ulun bih,
La'ana asal kata la ain nun. La'ana ya la'anu la'na. La'ana ya la'anu la'na. Wa'adda. Nah, terus ada nih. Wa'adda wawunya waw anak juga. Artinya apa itu Pak? Arti huruf yang sebelumnya kalau dia patah harus dipatahkan lagi. Kalau kasroh harus dikasrohkan lagi. Ya, jadi huruf yang akhirnya sebelumnya harus disamakan. Ya. Wa'adda waw arti kemudian ada itu bedun madi takdirnya adalah huwa. Di situ ada asal kata dari ada, ada yukidu idada sama dengan ibada, ya. Ibada yukidu ibada, gitu ya. Jadi ibada itu ditambah alif awalnya, kemudian ditambah alif sebelum ada antara ain fiil dan lam fiil. Jadi ib'ala yang anu ib'ala bahwa ib'alu berdakama ulun, ya, dan seterusnya. Wa hatta lahu jar wa majrur lahu. Lamnya itu huruf jar dan hurufnya itu majrur. Azaban itu sebagai maf'ul bih. Kemudian asal kata azaban daripada ain dal dan ba. Azaba yadribu adba. Azaba yadribu adba. Wa adalahu azaban azima. Siksa yang mana? Siksa yang pedih. Ya, siksa yang besar, yang berat. Adimah itu nakut sifatnya itu siksaannya akan sangat pedih bagi orang yang membunuh. Adimah asal kata ain dot dan mim. Aduma ya dumu adumata. Jadi aduma itu asal kata dari aduma ya dumu adumata. Ya, jadi di sini orang yang membunuh dengan sengaja maka dia balasannya dimasukkan ke neraka jahanam dengan kekal di dalamnya, dan Allah membenci kepada orang yang membunuh tadi dan memberikan laknat, dan Allah akan memberikan balasan dengan balasan yang sangat pentingnya. Jadi membunuh itu bukan hanya membunuh dengan pisau yang tajam, tapi pembunuhan karakter itu termasuk dosa besar, ya. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Ada yang bertanyakan kan? Berarti cukup. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kajian yang dahsyat sekali. Surah An-Nisa ayat 93 ada satu ayat yang menyatakan bukan hanya pembunuhan untuk masalah ruh atau jasad, tapi juga pembunuhan masalah karakter. Ya. Masya Allah. Jadi Allah membenci ketika ada orang yang selalu menyakiti hati orang lain. Jadi apalagi sesama muslim. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Dan tadi juga saya sangat tertarik juga itu perkara ilmi. Ketika kita memandu orang yang sakaratul maut, ketika dia nyawa nafas sudah kerongkongan, kita la ilaha illallah, ketika dapatnya nggak ada Tuhannya. Repot juga ini. Dari sambung. Memang benar juga ada di surah, kalau nggak salah itu surah Al-Qur'an. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi yudha'an sabilillahi bi ghairi ilm wa yatahidahu juwa ulaika lahum adzabun
mungkin. Jadi barang siapa yang bicara tanpa ilmu Allah, dan dengan bicaranya kosong, dan dia akan mendapat ulaika ajalmu, dan dia akan ada masalah yang besar, ajal yang besar. Jadi ini kategorinya itu sangat luar biasa. Sesuatu memang ada ilmunya. Tanpa ilmu kita, masya Allah, tapi yang macam-macam ini. Segala sesuatunya itu harus tidak boleh sembarangan. Ini juga untuk kita semua. Punya ilmu juga nggak boleh sombong. Punya ilmu juga nggak boleh sombong juga. Masya Allah, ini adalah nasihat yang sangat berguna buat kami khususnya. Ya, karena lidah kami itu lidah tidak bertulang. Kalau bertulang itu nanti. Itu aja. Alhamdulillah kita nanti membaca doa ini langsung aja ya. Setelah ini kita bacakan doa apa sih ya, untuk sahabat-sahabat kita yang tidak sehat, untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, atau sahabat-sahabat kita yang miskin, kita saudara jauh kita, mudah-mudahan mereka yang meninggal dunia itu Allah derajatnya memasukkan jangan lanjut terus. Sedangkan yang sakit segera disembuhkan. Al-Fatihah. Tolong dibacain Pak biasanya Pandia Ija Agusna. Ini anaknya Ustaz Dodi Al-Aman yang baru masuk ke kita. Ini dia lagi dirawat di rumah sakit tapi sekarang insya Allah tadi kalau nggak sakit anaknya dia mau ikut ngaji katanya. Dia Ustaz Dodi dia sakit mudah-mudahan nanti Jadi kita bicara doa secara global, Ustaz. Jadi kita bicara apa? Doanya secara global, insya Allah semuanya dapat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa akhirhu nabi amrillati wa arnahu wa salatan min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim wa qihim syai'at wa man taqi syai'at yawma idzin faqad rahimah wa zalika huwal fawzul azim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.